mulia Kiai Mahya, Kiai Anang Asy'ari, Kiai Mahmud Johnson, Kiai Lalo, juga Wakil Talkin sekaligus pemangku hajat pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Hasan Bakri. Kita doakan para wakil talkin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid, khususnya untuk Kiai Hasan Bakri sebagai pemangku hajat pada malam hari ini. Kita doakan beliau semoga segala hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu, Bapak, Ikhwan dan Akhwat, para petugas manakib, siapa saja yang membantu terselenggaranya manakib online pada malam hari ini, semoga kita semua senantiasa ada dalam kajambaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Ibu, Bapak, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawth Saifullah Masruq Qaddasallahu sirrah, ketika beliau di dalam Fadlul Syuhur menjelaskan mengenai zikrullah, makna zikir kepada Allah, khususnya makna huruf dzal di bulan Dzulhijjah ini, yaitu beliau mengutip Al-Ankabut ayat 45, yang mana akhir ayat itu ditutup wala dzikrullahi akbar. Ada penafsiran yang menarik ya, yang sudah sering kali kita dengar, yaitu Hadratus Syekh mengartikan zikrullah sebagai zikru lafzil jalalah. Zikir dengan menyebut sigotnya yang disebut, yang dijadikan zikirnya adalah lafzul jalalah, lafaz Allah. Tentu kita tahu yang dimaksud adalah zikir khafi. Kemudian Hadratus Syekh menjelaskan bahwa zikrul lafzul jalalah itu di antara ayat lain yang menerangkan tentang dahsyatnya nama Allah ini, sehingga dijadikan zikir di dalam thariqah pada umumnya, dan khususnya pada thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah Layasir Nasa PPKN. Hadratus Syekh mengutip firman Allah surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka Al-A'raf 180 inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ibu, Bapak, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dari sisi munasabah keterkaitan ayat dengan ayat yang lain, walillahil asmaul husna adalah ayat yang datang setelah sebelumnya Allah menerangkan tentang apa yang diistilahkan oleh guru mursyid sebagai manusia binatang, yaitu ayat sebelumnya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan seterusnya hingga ditutup ulaika kal an'ami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Nah, jadi ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang ghaflah, yang oleh guru mursyid diistilahkan dengan manusia binatang. Maka menurut Fakhruddin Ar-Razi, ya, ini dari sisi munasabahnya, ketika Allah mengatakan bahwa mayoritas, bahkan hampir semua, bahkan bisa disebut semua orang yang masuk jahanam, yang menjadi bahan bakar neraka jahanam itu, penyebabnya adalah karena sebab mereka lupa kepada Allah, karena mereka ghaflah kepada Allah. Maka ayat ini seolah-olah, kata Fakhruddin Ar-Razi, seolah-olah menegaskan bahwa sesuatu amalan yang dapat menyelamatkan manusia daripada api neraka, dari menjadi bahan bakar neraka jahanam, adalah zikrullahi ta'ala. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Al-mukhallis an adzabi jahannam huwa zikrullahi ta'ala. Nah, ketika setelah menyebutkan ulaika humul ghafilun, Allah menyatakan walillahil asmaul husna. Ini dari sisi munasabah, sehingga dapat diambil kesimpulan
pada tafsir yang lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ayat ini juga berisi petunjuk manusia untuk makrifat kepada Allah, yaitu ma'rifatul asma was sifat. Sebagaimana di dalam Sirul Asrar dikatakan bahwa di alam dunia ini kita makrifat kepada Allah melalui asma dan sifatnya. Adapun di akhirat nanti bagian makrifat zat. Nah, artinya apa? Di dunia jangankan kita. Nabi Musa saja ketika meminta agar bisa makrifat zat di alam dunia. Hari ini anzur ilaik, kata Nabi Musa, ya Allah, izinkanlah aku memandang zatmu. Pada akhirnya kita tahu, kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa tidak sanggup melihat itu. Nah, inilah maka kita belajar zikir berdasarkan ayat ini adalah kita belajar asma. Asma dalam bahasa Arab tentunya, bukan dalam bahasa Indonesia, yaitu jamak daripada ismun. Ismun, ismani, asma'u. Nah, belajar zikir itu kita belajar asma, belajar mengenal nama. Bukan nama sembarang nama. Bahkan Hadratus Syekh di UGM, waktu manakib di UGM, dan beberapa kali sempat diulang, jangan ada istilah apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama. Akan di Jagat kemarin, seingat saya, keluar bahasa dari Hadratus Syekh, nama itu penting. Karena nama adalah pengetahuan modal pertama yang Allah berikan kepada manusia pertama di alam dunia ini. Itulah Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama dengan berbagai tafsirannya ya. Nama makhluk, sifat-sifatnya, dan tentu lebih layak lagi dan lebih logis jika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam adalah nama-nama Allah itu sendiri. Ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman walillahil asmaul husna, dan bagi Allah al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Yang kita tahu innalillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman, ada 99 nama. Di tafsir Yasin dikatakan innalillahi ta'ala arba'ata alafi ismin. Allah punya 4.000 nama. 1.000 hanya Allah yang tahu. 1.000 nama yang lain hanya malaikat yang tahu. 1.000 nama yang lain hanya di Lauhil Mahfud, tercatat di Lauhil Mahfud. 1.000 yang lainnya dibagi. 300 di kitab Zabur, 300 di kitab Taurat, 300 di kitab Injil, dan 100 di dalam Al-Quran. Yang 99 itu zahir, yang 1 nama itu batin. Hanya diketahui oleh para nabi, para rasul, dan para pewarisnya. Itulah dzikir khafi yang ditanamkan oleh guru mursyid kepada kita. Dan sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan nama Allah itu tidak terbatas. Segala nama yang baik, segala nama yang baik itu adalah nama Allah. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya ketika para ulama menafsirkan walillahil asmaul husna, dan bagi Allah lah al-asma, nama-nama al-husna yang baik. Kata ulama yang dimaksud nama Allah itu di sini adalah sesungguhnya nama zat itu hanya 1. Sedangkan yang lain dikatakan sebagai sifat. Jadi jika dikatakan nama Allah, nama Tuhan yang sesungguhnya itu tentu hanya 1. Itulah Allah. Sehingga lafaz Allah itu adalah dikatakan ismud zat, nama zat. Sedangkan yang lain itu sesungguhnya sifat, bukan nama. Tetapi bagi Allah sifat itu dijadikan sebagai nama. Sifat itu sama dengan nama. Mengapa? Likamaliha wa tamamiha.
Karena saking sempurna sifat Allah yang ada pada zatnya. Katakanlah kita manusia memiliki sifat baik. Tetapi sifat baik dalam diri kita tidak sempurna. Ada kalanya kita baik, ada kalanya kita tidak baik. Ada kalanya sifat baik itu katakanlah dermawan. Jika kita sedang ada harta, kita bisa dermawan. Atau kita bisa jud. Nah, tetapi ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa. Hilang sifat itu dari diri kita. Tetapi pada zat Allah semua sifatnya begitu sempurna. Sehingga sifat itu seolah-olah menjadi namanya. Sehingga apabila ditanyakan siapakah zat yang maha pengasih? Tentu semua tahu itu Allah. Ketika ditanyakan siapakah zat yang maha alim? Yang maha berilmu, mengetahui segalanya. Tentu semua tahu itu Allah. Tetapi jika ditanyakan kepada manusia, siapa manusia yang paling alim? Relatif jawabannya. Nah, jika mereka kenal, ya tentu guru mursyid. Tetapi jika tidak mengenal, ya itulah sifat pada manusia nisbi. Sedangkan pada zat Allah, segala sifat itu begitu sempurna sehingga Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah tidak berkata walillahil asma wasifat. Tidak. Allah memiliki nama dan memiliki sifat, tidak. Tetapi Allah katakan walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama. Nah, inilah maksudnya bukan sekedar nama kata para ulama, tetapi nama dan sifat. Nah, yang ismu dzat itulah Allah. Sehingga dijadikan zikir yang dipilih, lafaz yang khusus dipilih oleh guru mursyid senantiasa diingat di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Sedangkan yang lain itu isim sifat atau istilah yang lain isim furu seperti pangkal pohon, ya. Nama zat itu seperti batangnya. Nah, di batang itu tentu menempel dahan-dahan, ranting-ranting. Ranting-ranting itulah seperti isim sifat. Kalau kita berpegang dengan batang pohon, nah, tentu kita juga berpegangan dengan dahan-dahannya, dengan ranting-rantingnya. Tetapi jika kita hanya bergantung pada satu ranting pohon, bisa jadi kita terjatuh. Nah, inilah ismu dzat. Jika disebut satu nama itu, maka ada semua nama yang lain. Dan inilah yang dibimbingkan oleh guru mursyid kepada kita semua. Nah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apa urgensinya? Apa pentingnya kita mempelajari asma? Tentu tadi sangat penting. Asma itu modal. Nama itu modal. Atau istilah sekarang mungkin nama itu adalah password. Ya, kita ingin masuk satu jaringan wifi katakanlah, kan memasukkan password. Password itu kan kumpulan daripada huruf-huruf nama. Kalau salah passwordnya tidak bisa masuk kita. Itulah gambaran nama, gambaran asma. Maka asma itu dalam tradisi, dalam literatur Islam bisa kita temukan. Bahkan jangankan nama Allah, Tuhan, alam semesta, nama manusia saja yang soleh itu memiliki khasiat yang luar biasa. Seperti aku jadikan namamu seperti namaku. Namanya Tuan Syekh Abdul Qadir. Lihat, pengetahuan mengenai nama bukan hal yang sepele. Kemudian juga ada dalam literatur Islam kita katakan ada keterangan alimu auladakum asma'a ashabil kahfi. Ajarilah anak-anakmu. Ada keterangan seperti itu. Nama-nama ashabul kahfi. Kenapa? Karena nama ashabul kahfi itu kalau ditulis di rumah, kalau disimpan di rumah, lam tuhrab. Rumah itu tidak bisa dibakar. Kalau ditulis di perahu, di kapal, lam tugrok. Kapal itu tidak bisa ditenggelamkan. Kalau ditulis di suatu benda, lam tusrok. Tidak akan dicuri. Nah, kalau ada yang paham, kadang di mobil itu ada seperti kaligrafi, dia melingkar seperti itu. Kalau diperhatikan,
tulisan tengahnya itu qaf, ta, mim, ya, ro. Kitmir. Itu katanya nama anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, itu tulisan nama-nama Ashabul Kahfi. Kemudian apa lagi nama itu? Ada keterangan dari Imam Nawawi, Banten. Siapa yang tahu namanya uh, Nabi Khidir, nama lengkapnya Nabi Khidir, maka insya Allah dia akan husnul khotimah. Kata Imam An-Nawawi. Ini betapa pentingnya nama. Bahwa pengetahuan mengenai nama itu bukan pengetahuan yang sepele. Ketika guru mursyid mengajarkan kepada kita, mentalkinkan namanya ke dalam ruh kita, sungguh kita telah diinstal perangkat untuk makrifat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam muqaddimah tafsirnya, tafsir Al-Jailani. Di dalam muqaddimahnya pertama sekali Syekh Abdul Qadir berkata, orang yang arif, orang yang ahli makrifat itu mengetahui bahwa tidak ada satu benda sekecil apapun di alam dunia ini, melainkan benda itu merupakan perwujudan dari asma Allah, dari nama Allah. Sekian banyak makhluk yang ada di alam dunia ini, semuanya adalah perwujudan dari asma Allah Azza wa Jalla. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan, bahwa kita belajar zikir itu adalah kita belajar asma, belajar nama. Kita belajar makrifat kepada Allah dengan asmanya. Yang mana nama yang diajarkan oleh guru mursyid, khususnya yang di dalam hati. Ya, pertama nama yang 12 huruf, yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua nama yang 4 huruf, itulah Allah. Kemudian yang ketiga nama yang 1 huruf, itulah hu. Ini kita belajar asma, belajar nama sebagai password untuk kita masuk mengenal Allah, wusul kepada Allah. Sebagaimana selalu kita doa di dalam manqobah pun kita buka doa kita dengan passwordnya, Allahumma bi asma'ikal husna, minta dengan segala nama, wa bi asma'i nabiyikal mustafa, wa bi asma'i walika Abdul Qadir Mujtaba. Ketika kita dzikir khafi, itulah sesungguhnya kita senantiasa tersambung dengan Allah dengan password nama yang sudah ditanamkan, ditalkinkan oleh guru mursyid ke dalam hati kita semua. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, senantiasa ikut kepada guru mursyid, menjaga namanya yang telah disimpan oleh guru mursyid ke dalam hati kita senantiasa terjaga di dalam hati kita, dari kita hidup sampai kita meninggal dan hidup kembali. Dan alhamdulillah kita sesungguhnya telah hidup abadi, dihidupkan dengan asmanya itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Kiai Hasan Bakri sebagai pemangku manaqib. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, dikabul segala hajat, dimudahkan segala urusan. Hadanallah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala